pagi hari ini masih tetap semangat untuk belajar di rumah, walaupun misalnya kalian lihat video ustazah itu di siang hari ataupun di sore hari. Karena kenapa? Ustazah buat videonya di pagi hari, jadi kalian harus tetap semangat pagi dong, ya kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ustazah mau jelasin dulu tentang musibah yang sedang kita alami sekarang, yaitu adanya pandemi virus COVID-19. Nah, sebelum kita belajar, saya mau jelasin dulu bagaimana sih agar kita tetap mempunyai sistem imun tubuh yang baik untuk menyerang virus COVID-19 tersebut. Ya, jadi kita harus tetap selalu mempunyai pikiran yang positif. Kenapa begitu? Agar darah-darah yang mengalir di tubuh kita ini tetap merasakan juga hal-hal yang positif juga. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai pikiran yang positif, maka hormon dopamin kita itu akan menjadi energi yang positif juga, ya kan? Dan itu bagus banget untuk kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kenapa? Sebelum belajar, agar pelajarannya tetap mudah masuk, tetap mudah kalian serap, kita harus mempunyai perasaan yang bahagia, senang, pikiran-pikiran yang positif. Jadi pelajaran tetap bisa masuk ke dalam otak kita, ya. Nah, selanjutnya ustazah ada media pembelajaran ini, kalian bisa lihat, bisa nonton. Jadi walaupun kalian di rumah tetap bisa belajar sama ustazah, dan jangan sekali-sekalinya jadi kaum rebahan, karena kita nggak tahu mati itu anytime. Jadi sholatnya juga harus on time. Begitupun juga dengan belajarnya harus tetap semangat walaupun di rumah. Oke, let's watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di pagi hari ini, sebelum kita memasuki materi baru, ustazah mau flashback dulu ke belakang tentang cabang-cabang seni budaya yang telah kita pelajari. Kalian sudah tahu kan, cabang seni budaya itu ada 4, ada seni rupa, tari, teater, dan seni musik. Nah, sebelumnya di bab seni rupa kita telah mempelajari tentang menggambar poster dan menggambar komik. Terus lanjut lagi di seni tari kita telah mempelajari tentang keunikan gerak tari tradisional, dan di seni teaternya kita telah mempelajari tentang perkembangan pantomim. Berarti tinggal satu cabang seni budaya lagi yang belum ustazah ajarin ke kalian. Oke, let's studying. Nah, hari ini ustazah akan mempelajari, akan mengasih tahu kalian tentang materi seni musik, yaitu memahami teknik dan bernyanyi lagu daerah. Itu ada di bab 5, kalian boleh cek di buku Erlangga kalian. Di bab 5 tentang memahami teknik dan bernyanyi lagu daerah. Ini ada peta konsepnya. Nah, yang akan kita pelajari di lagu tradisional atau di lagu daerah ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu konsep lagu tradisional atau lagu daerah, dan yang kedua yaitu ragam lagu tradisional atau lagu daerah. Yang ketiga itu ada fungsi lagu tradisional atau lagu daerah dan teknik bernyanyi lagu tradisional atau lagu daerah. Nah, di sini ada konsep lagu daerah tradisional atau lagu daerah. Oke, di sini dijelasin bahwa lagu tradisional itu adalah lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan identitas suatu komunitas. Kenapa dikatakan begitu? Karena
Sebagai penanda atau sebagai suatu komunitas, lagu tradisional dianggap sebagai milik bersama sehingga tidak boleh diakui sebagai milik perorangan. Itulah sebabnya pencipta lagu tradisional itu jarang disebutkan. Biasanya penciptanya selalu disebutkan no name, tidak ada namanya. Nah, dengan dikatakan milik bersama, artinya kita sebagai generasi penerus harus selalu melestarikan keanekaragaman dan kekayaan budaya, contohnya yaitu lagu daerah, agar lagu daerah ini tidak punah dan tidak dilupakan serta tidak diambil oleh negara-negara lain. Nah, fungsinya lagu tradisional ini sebagai penanda identitas. Lagu tradisional merupakan perbendaharaan seni di masyarakat dan penanda ciri masyarakat tersebut. Nah, Ustazah pernah jelasin dong kalau tujuan kita mempelajari seni budaya itu adalah agar di suatu daerah ataupun di suatu negara memiliki identitas. Nah, salah satu identitasnya itu ada pada adat istiadatnya, ciri khas budayanya. Makanya lagu daerah juga termasuk ke dalam ciri khas dan identitas dari suatu daerah tersebut. Ciri-ciri khas lagu daerah. Di sini dijelasin bahwa satu, isi lagu daerah itu tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi setempatnya. Contoh, kalau misalnya tradisi di Sumatera Selatan yaitu tentang menjaring ikan, terus tentang menenun songket. Nah, itu biasanya ada lagu-lagu daerah yang berhubungan tentang menjaring ikan, tentang tenun songket, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada struktur dan melodinya sederhana sehingga mudah dimainkan oleh segala lapisan masyarakat. Nah, kalau kita ambil contoh pada lagu tradisional di Sumatera Selatan, itu ada lagu Tembang Batang Hari 9 dengan contohnya judul Kaos Lampu. Nah, permainan musiknya itu hanya menggunakan gitar tunggal. Jadi semua lapisan masyarakat bisa menyanyikan lagu tersebut dan lagunya juga simple. 3. Komposisi beberapa lagu daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sunda, mereka menggunakan tangga nada pentatonis. Apa sih tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya menggunakan 5 nada pokok. Penta itu artinya 5 dan tonis itu artinya nada. Nah, biasanya tangga nada pentatonis ini cukup populer di genre musik blues, rock and roll, dan musik pop. Nah, untuk lagu daerah ini biasanya kebanyakan daerah menggunakan genre musik pop. Terus yang keempat, penciptanya jarang diketahui karena kita sudah bahas tadi bahwa lagu tradisional itu adalah milik bersama, jadi jarang diketahui pengarangnya. 5. Mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. Apa sih yang unik dan khasnya? Contohnya kalau di lagu Tembang Batang Hari 9 di Sumatera Selatan ini, lirik lagunya itu kalau kalian amati dia ada berbalas pantun. Nah, yang keenam, beberapa daerah tertentu menggunakan lagu daerahnya sebagai identitas. Termasuk kita di Sumatera Selatan juga menggunakan lagu daerah kita sebagai identitas dan ciri khas dari daerah kita. Yang ketujuh, liriknya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Nah, kebayang dong di Sumatera Selatan itu banyak kabupaten yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Artinya di setiap daerah kita itu banyak lagu-lagu daerah yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tidak hanya dianggap sekedar bunyi-bunyian, karena musik itu dianggap sebagai alunan nada yang memiliki nilai tinggi dan memberikan arti
yang lebih bagi kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena musik juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di luar sebagai sarana hiburan. Contohnya, sebagai sarana terapi kesehatan. Nah, ketika kita mendengarkan musik, maka gelombang listrik di otak itu dapat dipercepat dan juga diperlambat. Efeknya, hormon-hormon, denyut jantung, tekanan darah dapat bekerja mengikuti irama musik yang sedang kita dengarkan itu, sehingga menimbulkan rasa tenang, santai, dan nyaman. Contohnya, misalnya ketika kita mendengarkan tilawah kan juga disebut sebagai seni dalam melakukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di tilawah itu kan ada 7 maqam atau 7 lagu seperti bayati, hijaz, dan soba. Nah, dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran seperti tilawah itu, maka hati kita itu akan merasa lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan atau peningkatan kecerdasan. Kita tahu kan bahwa seorang manusia itu memiliki 3 tingkatan kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, dengan mendengarkan musik itu ada kaitannya dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Contohnya, misalnya kita mendengarkan lagu-lagu daerah. Nah, itu akan meningkatkan nilai-nilai empati kita, cinta sesama manusia, terus cinta tanah air atau kampung halaman, cinta alam sekitar, memiliki jiwa patriotisme, dan memiliki nilai-nilai religius seperti yang kita telah bahas tadi ketika kita mendengarkan tilawah. Terus ada nilai keimanannya juga, dan penghargaan yang tinggi kepada budaya bangsa dengan cara mendengarkan lagu-lagu daerah tadi. Nah, itu adalah bagian dari kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, yang ketiga, sebagai sarana refreshing dan rekreasi atau hiburan. Contohnya, musik itu bisa untuk memperbaiki kondisi kebatinan seseorang, baik dalam keadaan duka ataupun perasaan yang tidak nyaman. Musik bisa memberikan energi untuk mengatasi keadaan kita. Dengan mendengarkan musik, pikiran kita menjadi lebih segar kembali dan mempunyai semangat hidup yang lebih baik lagi. Contohnya misalnya ada lagu Rasa Sayangi dari Maluku, terus misalnya ada lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua. Itu bisa memacu motivasi atau semangat baru di kehidupan kita. Nah, yang keempat itu sebagai sarana membangkitkan motivasi. Kenapa? Karena motivasi yang tinggi akan melahirkan semangat hidup. Oleh karena itu, dulu di zaman-zaman perang, para pejuang kita itu senantiasa menyanyikan lagu-lagu patriotik untuk menumbuhkan motivasi bertempur mengusir penjajah. Nah, kalau misalnya sekarang di zaman kita, biasanya lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan dalam setiap upacara bendera. Tujuannya tentu untuk memotivasi kita agar semakin cinta terhadap tanah air Indonesia. Mengenal ragam lagu dan karya musik daerah sesuai dengan fungsinya. 1. Fungsi sosial budaya musik daerah dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. Pada zaman prasejarah, musik dianggap sebagai bahasa para dewa. Jadi,
musik fungsinya untuk mengiringi upacara-upacara adat setempat. Contohnya misalnya di Bali, gamelan dipakai sebagai pengiring segala macam upacara adat. Terus kalau misalnya di masyarakat Islam, bunyi irama beduk selalu mengiringi takbir saat menyambut hari raya Idul Fitri atau misalnya hari raya Islam lainnya. Dan contoh yang lain lagi, angklung dimanfaatkan untuk mengiringi upacara tanam padi di daerah Sunda. Terus yang kedua, pengiring tari adat. Musik yang berirama akan mempengaruhi perasaan pendengarnya. Gerakan tubuh secara berirama itulah yang kemudian kita kenal sebagai seni tari. Tiap daerah juga memiliki tari-tari khas daerahnya. Untuk sarana pementasannya, tari daerah sangat tepat diiringi musik daerah setempat juga. Paduan musik dan tari daerah menjadi ciri khas seni budaya daerah. Yang ketiga, sebagai media bermain. Hampir di setiap daerah ditemukan lagu-lagu seperti media bermain anak-anak. Nah, kalau misalnya di daerah Jawa, lagu-lagu tersebut disebut sebagai lagu dolanan. Dolanan itu bahasa Jawanya artinya bermain. Nah, yang termasuk lagu-lagu sebagai media bermain, contohnya misalnya ampar-ampar pisang dari Kalimantan atau gundul-gundul pacul dari daerah Jawa dan rasa sayangi dari Maluku. Nah, yang keempat, sebagai media penerangan dan komunikasi. Nah, contohnya kalian bisa tahu di setiap menjelang diselenggarakannya acara-acara besar atau kegiatan-kegiatan besar suatu negara seperti pemilu, pekan olahraga nasional, hari pendidikan nasional, dan event lainnya, itu pasti akan diperdengarkan kepada publik pemutaran lagu tertentu tentang event tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa musik sangat bermanfaat sebagai bagian dari upaya penerangan kepada masyarakat. Musik juga dikatakan sebagai bahasa universal. Apa sih bahasa universal? Itu artinya dapat dinikmati semua orang di jagat ini meskipun kadang kita tidak memahami bahasa liriknya. Musik juga dapat menyampaikan pesan ke seluruh bangsa tanpa harus memahami bahasanya. Yang kelima itu sebagai iringan pertunjukan. Nah, tidak ada satupun seni pertunjukan yang tidak menggunakan musik sebagai pengiringnya. Contohnya ada di seni tari tadi, ada di seni peran, seni teater, seni drama. Kalau misalnya kita contohkan di daerah Jawa itu ada wayang kulit. Nah, setiap mau pertunjukan wayang kulit itu biasanya ada musik pengiring seperti gamelan. Terus kalau misalnya mau main ketoprak, apalagi ya, misalnya di Dulmuluk. Nah, di Dulmuluk ini adalah seni teater daerah dari Sumatera Selatan. Nah, biasanya musik pengiring Dulmuluk itu berada pada saat para pemainnya akan memainkan pentas Dulmuluk. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang lagu tradisional. Semoga kalian mengerti dan paham dengan penjelasan Ustazah tadi. Nah, sekarang kita mau buat tugas. Tugasnya ini baru tugas pemula saja. Nah, tugasnya kalian amati lagu tradisional dari Sumatera Selatan dengan judul Kaos Lampu. Itu termasuk lagu Tembang Batang Hari 9, dan bandingkan dengan lagu daerah dari Maluku dengan judul Rasa Sayangi. Terus yang kedua, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban mengenai perbedaan dan persamaan pada kedua lagu tradisional tersebut. For example, misalnya 1.
Kenapa lagu Kaos Lampu dan Rasa Sayangi sama-sama menggunakan lirik dengan berbalas pantun? Nah, tugas ini bisa kalian kumpul via email yang telah Ustazah berikan pada minggu lalu, atau misalnya kalian tidak punya email, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian dan bisa kalian kirim melalui via WA di wali kelas masing-masing ya. Oke, semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.